Tastafi, ada RTA. Kemudian kalau kita tambah lagi ada NU, ada Muhammadiyah. Sedikit sekali perhatian terhadap kami yang ada di perbatasan, baik di bidang sosial, pendidikan atau sosial lainnya. Nah, demikian karena pihak katakanlah ini pengurus besar Tastafi tingkat provinsi atau tingkat pusat PB mengamanahkan sangat kepada PW itu sendiri atau PC kalau tingkat nasional. Nah, maksud kami ada program khusus dari katakan kita bicara dalam konteks Tastafi, ada program khusus untuk Singkil Salam atau Aceh Tamiang dan Aceh Tenggara. Apakah itu 1 bulan sekali atau paling tidak 2-3 bulan sekali, program muzakarah Arab namanya. Ya, kalau mendatangkan mungkin sulit, tapi kalau Tastafi itu ke daerah, kita bisa mengajak orang sebanyak-banyaknya mengikuti pendidikan tersebut. Kenapa? Karena kami perbatasan. Boleh dikatakan saya berkaca itu, ayah. Kalau menjadi perang kami duluan di sana, diserang, di sini tenang-tenang saja. Bukan saja dari non-muslim, dari Islam, dari internal Wahabi akan masuk di pintu gerbang. Contoh Salam sudah berdiri, itu Masjid Wahabi. Mereka melakukan pendidikan internal mereka ke suatu masjid itu penuh, tak dari mana datang, otomatis yang sekitar akan terpengaruh. Nah, itu harapan kami, mungkin apa yang saya sampaikan ini sama di 4 perbatasan itu. Jadi jangan sepenuhnya kami Tastafi di daerah jelas tidak sanggup, apalagi terkait dengan dana. Tapi kalau kita kerjasama, kami penelitian lokal, kemudian dari pusat mengirim pemateri dan lain sebagainya, itu saya sangat kami harapkan. Mungkin yang saya sampaikan ini hanya menyampaikan aspirasi, harapan penuh terhadap kita pengurus besar Tastafi untuk betul-betul perhatikan kami perbatasan agar bisa kami menjadi benteng yang kukuh dalam menghadapi tantangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu kalian berjud, kelemahan dan ya. Kalau jamaah yang bertastafi rata-rata urut Tuhan. Jamaah Tastafi yang kalian menyentuh anak-anak muda. Sementara jumlah mudanya cukup ramai. Maka mungkin di antara guru-guru yang mungkin malamnya pengalaman ada untuk berbagi pengalaman dan cara rekrut jamaah dari kalangan anak muda. Ini ada kalau di tingkat nasional mungkin tanya yang setuju naik anak kalau nak orang Aceh Ustaz anak ataki dekat jamaah ya memang anak muda. Terlepas mungkin senang atau tidaknya kita kepada beliau kan, tapi dari jamaah berhasil ditarik. Apakah di Tastafi, training ataupun guru-guru yang kena pengalaman untuk rekrut muda. Yelo pribadi di daerah pengajian Tastafi ke orang yang tinggal di Medan dan karena pengajian Tastafi ke orang yang ke Medan, orang yang sekeliling daerah. Yelo sampaikan sebagai mungkin berbagi pengalaman. Orang yang di samping daerahnya kita ajak untuk pengajian dan kajalan karena dulu pertemuan 3 minggu juga. Dan alhamdulillah orangnya antusias dengan Tastafi, walaupun isma tetap ada, tapi tidak perlu kita munculkan isma, tapi nama di spanduk tetap Tastafi, tapi kita jelaskan arti Tastafi. Kemudian pengajian kamu yang ayat hana kamu pun biaya berapa hana di kali kota Ifa karena ada di masjid udah ada dulu ya pak nah kota Ifa nya jadi kamu hana kota Ifa dan lebih duit kamu sudah pribadi menjadi hadiah dulu ya dulu dan cara dari undian
tiga buat hero atau yang nomor dia juk harian kadang-kadang ada juk ya kro gitu po kadang-kadang ada juk ber jadi dia sebagai berbagi pengalaman mental. Kemudian untuk model sosial kuno mungkin menyatakan itu oleh contoh kadang-kadang berlemo dan sebagainya silakan. Tapi menurut lo dia sih model di setiap penelitian di atas tadi gure-gure yang membuatnya mungkin urut-urut yang lagi buat yang hantam pre dan yang urun gasir mungkin yang perlu tertentu dan yang mengajak oleh ilmu yang tinggi apa ya tiap-tiap pengajian kelas tapi urut-urut yang tinggi apa hantam pre dan yang urun gasir kadang bantu tak boleh terbosa yuk menyimpul kilo dan itu untuk membesarkan nilainya media yang membesarkan nilainya. Nah, tujuan saya kan Tastafi ingin ada di hati masyarakat dengan hal-hal yang lainnya ya, menyeluruh rata daerah hal-hal yang lainnya lalu rasa akan lebih mulia nama Tastafi di hati masyarakat. Nah, mungkin nyan ayat dari dong dan kalau kalian boleh Tastafi yang memang majelis aneh contoh mungkin dia kalian boleh tanya mungkin abun di makan kuli abun buni apakah tidak sebaiknya kira-kira Pak Abun untuk dipenuh boleh yang lain untuk dibaca supaya banyak berkah jamaahnya kami karena kadang-kadang orang boleh Tastafinya dia sebut jamaah 20 dari 5 sampai 20 tak 20 jadi yang perlu mungkin berbagi pengalaman berbagi ilmu karena yang aku sampaikan dulu dalam pembukaan tentang aku beliau buat kurikulum yang karena dengan hanya modal baca kitab kadang-kadang modelnya hidayah cocok untuk jamaah hukum kadang-kadang kurang cocok. Mungkin yang mudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu mendukung yang disampaikan di Gurajan dari perbatasan Gunung. Memang menyatakan tantangan di lapangan seperti yang disampaikan juga bahwa di perbatasannya tantangan dakwah sangat-sangat besar sekali. Pertama juga lalu misalnya juga dari abang sendiri yang merupakan dari perbatasan ini dan selamanya mungkin dakwah ini dakwah di perbatasan diperkuat oleh dengan adanya dari perbatasan. Tapi saya perlu dengan informasi bahwa setelah ada program P3K banyak dai yang ikut tes P3K dan muslim non-muridin yang bukan lagi pada formasi dai, artinya ada kemungkinan dai-nya lain gitu. Jadi yang akan mengganggu efektivitas dakwah ini. Dan sebabnya permasalahan hubungan abu mungkin formatnya bisa dibuat misalnya mengirim buku-buku yang sudah kelas 6 atau yang mau jadi Dewan Guru Hidayah untuk mengabdi di perbatasan minimal 6 bulan sebagai syarat jadi Dewan Guru di daerah masing-masing. Mungkin per desa atau negara Zikuro atau bisa beberapa yang lebih itu dan mungkin juga bisa bentuk soal pendanaan bisa dari Sobat Pemerintah Safi atau dari ibadah masing-masing atau dari pemerintah dan sebagainya. Pada intinya mungkin salah satu dalam keluarga buku-buku yang mau jadi Dewan Guru di daerah syarat jadi Dewan Guru harus mengabdi dulu di perbatasan minimal 6 bulan atau waktu yang disepakati. Mungkin yang dari kemudian juga terakhir ada forum dakwah perbatasan yang isinya dan pengelolaannya dilakukan oleh para dokter-dokter di rumah sakit Granadi di bulan puasa rekrut dai dan biayanya dari mereka jadi dikumpulkan dari awalnya dikirim dari kita mungkin kita juga bisa melakukan hal yang sama di bulan puasa bagi bantuan paket organisasi di organisasi yang mengalami dari sikilnya tentunya kita pernah begitu kota dia anak-anak itu cukup sedih juga di dalam Kyoto dan jalanan. Jadi dalam berpikir keadaan lagi yang mungkin yang begini itu. Mesti dihadir Tasafi mungkin masyarakat akan semakin mencintai majelisnya. Demikian terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Somad dan juga Ayah Dini yang juga membahas secara serius adalah
isu di perbatasan dengan menghadirkan pengalaman-pengalaman dai yang pada saat itu pernah bertugas di perbatasan dengan berbagai tantangannya. Di antara usul yang disampaikan oleh Guru Zulkifli adalah penempatan santri senior di perbatasan sebagai mursal, sebagai penugasan sebelum mereka misalnya menjadi guru di pondok atau di daerah masing-masing. Adinya saya nakut bohal yang nakut pengusul dalam isu masalah kegiatan sosial Tastafi yang hampir semuanya itu berkaitan juga dengan dakwah dan pengajian Tastafi. Kepada ayah kami persilakan untuk menghormati Wedenyo, Cokro, abu-abu oleh-oleh udah Bandung, hadirin hadirat sekalian. Jadi kita mendong menghadiri tadi ada beberapa butir usulan-usulan yang bagus. Cuman intinya tetapi oleh mana sampaikan oleh tadi adalah prioritasnya adalah pengajian. Cuman dalam rangka dakwah Al-Sunnah wal Jamaah. Dalam rangkanya tentu kita membutuhkan beberapa pendukung di pertama misal hari ini murid dan hukum menayani bahasa Sotro di ketik Google, Google nyakit yang gue. Jadi makanya gue dan yang kecuali aku bila bercerita. Jadi buka web ketik Google itu juga itu dari itu pada patinan pada di tahe kuala sahah wa albani yang apa saya lakukan. Jadi oleh karena itu berpikir Tastafi harus menyikapi masalah ini. Oleh karenanya mungkin tetapi mendorong atau apalah membuat bagaimana santri-santri karena untuk tempat kita santri bisa menguasai medsos. Itu sangat penting hari ini. Orang di Papua bisa viral, bisa dilihat oleh menyokong orang ini, Medika Indonesia itu maha benar. Jadi seorang jenderal bisa jatuh hanya gara-gara diri. Jadi oleh karenanya penguasaan medsos hari ini sangat penting. Jadi berpikir hyper secara rasional, menyitalin itu juga perlu kan. Tapi menghadapi zaman hari ini penguasaan sangat penting. Jadi mungkin dari keluarga mungkin hari ini begini, tapi yang santri-santri anak muda itu sangat penting. Kemudian menyangkuti dari di masuk ya. Bagaimana kemah itu atau terkait merangkul anak-anak muda dalam pengajian. Menyatakan lo walaupun lo anak-anak dia memang teorinya menyobatkan tak bahas kita atau tak bermula ini satu pasal. Jadi ada mudah ini loh. Ya. Artinya kita membutuhkan bahasa anak muda dengan majalah Sabili, ya kan? Ada awalnya. Kan begini. Pokoknya nama boleh menggunakan bahasa anak muda. Sangat anak remaja. Itu sangat mudah tidak sangat berpengaruh di kalangan para remaja. Jadi karena itu pengajian pembelajaran tentang nyoba kuliah itu public speaking itu saya penting bagaimana cara berbahasa. Kapan lu kemah karena lu lahir dari dengan C itu. Kayaknya ada terjemah kita hasil terjemah pakai terjemah lo. Ya. Artinya bisa kita terjemah, perlu terjemah lagi. Ada lu terjemah pakai surah lo. Bagi hal-hal yang boleh di Banda Aceh ada yang pelatihan saya. Kami pernah membuat pelatihan bagaimana menerjemahkan
kita kemudian dalam bahasa Indonesia ya walaupun sekilas karena teman itu begitu utama lebih itu kan jadi jadi cara terjemah kitab dalam bahasa Indonesia baik walaupun ada plus minus di cara terjemah dari ulang daerah berkoordinasi ke empat ada empat hal jadi ada plus minus tapi itu sangat penting sehingga di dalam para ini para menjadi ya perlu sekali kita dalam melakukan dakwah menggunakan bahasa remaja. Kemudian yang kita guna mari Prof kebahagiaan berleh ada dorongan guna beasiswa santri ya. Jadi beasiswa kalau kuliah dong. Lalunya belakangan ini saya sering mendengar santri kita anak muda banyak menulis menerjemah kitab, terjemah kitab Baitul Usul, dan terjemah kitab secara Johar ini sangat luar biasa. Saya menjalankan atas kaki memberi motivasi kepada mereka. Anak berlepeng ya, penting dari betul itu jo santri dan jo kira kita lah luar biasa. Ada pakai kepeng jauh ke mana teman orang Nabi itu kan saya. Itu luar biasa. Saran-saran yang sangat membangun dan sangat perlu untuk dicatat. Dalam halnya, saya rasa kepengurusan Kasafi saran-saran tersebut benda yang tinggal akan kita bahas dalam 4 kepengurusan itu karena dari sumber daya manusia di daerah Aceh yang punya potensial kurang dari segi finansial perlu perhatian Kasafi secara khusus pada wilayah perbatasan. Yang pertama, saran untuk menampung sumber daya manusia yang ada di daerah yang kira-kira menunjukkan padahal jiwa Vietnam napakah bakat Vietnam dan jin dinamkin bakat jadi istilahnya cari bilang ukur nanti ini cari masuk dia karumpur nyo baru berhasil kita harus kerja sama dulu. Jadi kita daerah-daerah bila takalan bakal lengan nyo akan tak kumpulkan bisa disampaikan ke Kasafi pusat mungkin bisa dicari jalan untuk berkampung. Nyo boleh bahkan dari budaya yang memang kami mencari ayah asuh dan anak asuh. Jadi kita hanya sanggup kayak juga kemudian kita urut untuk dibantuan tujuh anak asuhnya tidur baru nyo kena berlaku adu sabri dia menurut kami lagi kita betul-betul maka kira jalurnya kata buka hari pertama walaupun kena nama ada atas sapi jalurnya adalah lama dua ini udah sekitarnya karena berikut mau memang ini lagi gambarnya gitu jadi kalau tersebar luas nama katanya begini jadi dari daerah-daerah di Kumunjir kadang-kadang ada yang lain yang bisa menempuh aku suka Kumunjir jadi karena sebenarnya tinggal kita yang lain daerah-daerah kita cari sumber jadi dia merasa akan bisa dijalankan mungkin kalau bisa nama juga ya karena itu juga kadang-kadang terbuka jadi bukan kita karena ini dulu itu
Kahana goyang di, kan jauh kau. Jadi sebabnya minat dulunya. Jadi untuk poin satu adalah kajian bayi masa bayi kembali kerja. Kemudian perlu perhatian kasafi secara khusus untuk wilayah perbatasan. InsyaAllah untuk tak kira bulan yang bulan mungkin mana, tapi mesti untuk budak-budak kalah dalam euro ataupun 2 euro, mesti ada anak situng juga, anak situng 2 euro, situng 3 euro, mungkin kita tempuh, InsyaAllah dia bisa boleh. Nah, ini tinggal dihubungi dengan wilayah jadi Johor punya dalam 6 bulan karena berdoaan, karena berdoa dan karena umatri, saya berdoa usaha maka kita InsyaAllah kita tulis mencatat 2 poin dua juga akan mungkin bisa kerjakan percakapan pelantikan contoh dengan dua mungkin InsyaAllah selama pagi saya haji tak usahakan. Ini untuk yang di masuk hanya untuk mencari pemateri untuk didatangkan dari pusat. Ya, sampai di sana orang yang punya tanggung. Kita ongkos saja, ongkos jalan, ongkos pulang. Mungkin uang saku gitu. Adalah tempat air ini. 4 bidang rumah selamanya, 4 bulan selamanya mungkin kan bisa daerah. Kita pemateri gaya jalan dan gaya pemateri. Mungkin InsyaAllah kadang-kadang bisa tunggu 23 kan terkadang keadaan itu memang harusnya tapi tidak mencari solusi agar mayoritas anak muda juga ikut ambil dalam pengajian tasawuf. Ini hanya pandai-pandai mungkin yang menjalankan, ya. Jadi bahasa apa? Mudah-mudahan aku bahasa gaul. Rasanya sama. Dia untuk dapat hak semua dalam anak muda lain tempat lain cara. Yang kembali kebiasaan masing-masing gerak. Jadi berdaya itu yang buat dengan bahasa Pino tidak betul pengajian belajar katolik yang mudah cara dalam berdaya. Memang bahasa Pino mungkin akan menurut uji di Banjaran, dalam Banjaran, dengan tunjuk pada pengurus. Memberi bantuan kepada jamaah pengajian tasawuf yang lagi mengikuti pengajian. Bidik. Mesti dulu. Memberi bantuan. Jangan membuang. Yang rasa maksudnya kepada guru-guru. Jamaah ini waktu boleh pengajian. Boleh pengajian. Ini untuk berarti untuk balai pengajian. Majelis taklim. Jadi yang bukan majelis taklim, balai pengajian itu mana tetap ramai macam cara. Cara pula pakai pula pengajian, tu kunci masing-masing 3 minggu 3 kan. Ini lokal kan. Ini sudah. Jadi yang pusat diinstruksi mereka. Kalau mereka kata wajib, ia baru nanti mereka kontrol. Dia bagus, orang yang paling bagus diharapkan kepada penyampaian pengajian supaya mencari jalan jamaah agar betah. Saya sampai 20 sampai jamaah dengan 20 teman-teman. Jijik dari pelaku. Dulunya santri-santri yang pakai mengaku
menguasai santri senior ke daerah-daerah perbatasan kali ya kan, menjadi dosen guru. Nah, memang untuk daerah bukan mungkin berbulan-bulan mungkin saya akan belum sanggupan. Tapi akan berusaha dan jalan. Kadang-kadang siapa ada yang membantu, siapa ada yang menjadi angka untuk santrinya. Nyo santri akan tergiring-giring, lalu kita menambah kerendang atau tepu kan. Nyo bukan dari dicatat ya, tapi golong terjadi dalam dunia. Nyo abu ibu mungkin tak bisa berjalankan dulu. Nah, tinggal disampaikan kan Bapak yang mungkin Pak Ena untuk disampaikan Pak Sekjen boleh, Pak Adi boleh, Pak Bendara boleh, nanti akan kita tanggapi. Nah, insya Allah yang dua tapi memang yang untuk yang tinggal untuk 6 bulan boleh dah duduk baik. Kemudian Berikutnya, santri-santri menguasai medsos. Ini dikembalikan kepada pesantren, kepada pimpinan pesantren. Kepada pimpinan pesantren, hanya tak sapi menyarankan, menegur, tiba naik pesantrennya karena menguasai medsos. Oh karena pedidro karena namanya pedidro dari konten. Alhamdulillah. Aceh, rumah, nama Malaysia tidak konten, dua hotel. Dan tujuh lagi konten kiri-kirinya kan, yang kiri-kiri kan bubur yang sapi. Yang boleh yang sepatut panutan, walaupun yang kiri-kirinya pengaji. Berkebunan, dia udah ibu berapa? Kelas baru ada. Yang menguasai konten dakwah dengan bahasa yang mudah dipahami dan diterima oleh semua kalangan. Dari berbagai kalangan, boleh pulang dari kalangan ini. Sudah tunggu dong. Di terjemah kitabnya sudah tunggu dong. Ini terjemah dalam bahasa yang mudah dipahami. Boleh terjemah. Gagasan untuk mendorong para santri mengarang kitab dan terjemahan. Ini memang dari pesantren. Dari pesantren ke pesantren, mudah-mudahan karena jalan begitu. Walaupun kadang-kadang belum banyak untuk dikirim, tapi di daerah kembali masih berapa itu karena bahkan cara budol kita alhamdulillah salah seperti itu yang belum juga kita komentar bahkan di pesantren di buku yang itu kemudian dijadikan dan kita termasuk satu bahkan maupun karena khutbah alhamdulillah memang ini kita galakkan tambahan karena tinggal kasapi untuk mendorong dan menghidupkan semangat dari tiap pesantren. Kita ini sebagai kasapi harus kita dorong untuk urun daerah ataupun daerah lain supaya dan tidak mungkin diambil dari penuh. Dia kebiasaan tapi orang-orangnya dia di Quran ya. Ini sudah sepertinya. Jadi sudah pengarang kumpul karangan. So yang dapat hadiah pengarang. Allah untuk semangat dengan tetap yang salah yang enggak dan insyaallah mungkin dijalankan oleh pasar. Cuma penting
tulisan ke baik ada tulisan yang benar apa tulisannya memang hai pokok putusan apa itu dia ngobrol jadi kalau dia nak dulu itu berapa itu kan ini semoga punya lah untuk kembali kepada Ramadan guru dari Ramadan sama-sama tamunya dia yang kita sarankan untuk program berjauh ini insyaallah tadi ini aja kami dan pemerintah ini boleh dengan perkajaan isyarat itu betul ini jadi kurang tepat nanti misalnya langsung bisa diluruskan jadi yang pertama yang disampaikan oleh Abi Fahmi mengenai bagaimana untuk menggalakkan pemuda agar mau bergabung dalam Kasbi, agar mereka memberikan kontribusi dalam Kasbi. Itu masih dalam bentuk pertanyaan ya. Kalau jawaban dari saya sudah jelas nanti akan kita tindak lanjuti kan. Kemudian juga membuat tentang menguasai medsos untuk masa sekarang kan. Dalam hal ini saya ingin menyarankan, ini menyahuti itu dua matan tadi. Saya ingin menyarankan agar dalam Kasbi ini harus ada sebuah divisi lagi, yaitu divisi kepemudaan. Ya, karena sejauh ini yang saya lihat dalam SK pengurus Kasbi, SK pengurus tahun 2023 sampai 2028 tidak ada divisi kepemudaan. Nah, ini saran saya. Yang inti dari divisi kepemudaan ini yaitu mereka merangkul anak muda untuk mau bergabung dan berkontribusi dalam Kasbi, terutama untuk mengaji. Dan yang kedua, divisi ini bisa berkoordinasi dengan divisi yang dijalankan oleh Guru Heri, bukan Guru Abil Heri, Kominfo dan media. Jadi mereka bisa berkoordinasi dengan Kominfo dan media, akan nanti tidak liar dalam bekerja untuk membuat konten-konten kreator di TikTok khususnya. Lain dari karena media yang menjadi program yang diminati dan tren di kalangan anak TikTok, Facebooknya kabur tua. Yang Instagram kita kuringan ya posting-posting itu, kemudian kira-kira. Jadi yang muda memang TikTok ya. TikTok perkayaan Amerika. Jadi belum rasa untuk ini dalam kepemudaannya, ini yang punya jiwa merangkul anak muda itu tentu harus dijadikan sebagai ketua divisinya. Kemudian tugas yaitu selain merangkul anak muda, yaitu menguasai media sosial dengan konten-konten terutama pengajian dan dakwah yang tentu saja ini harus dalam pengawasan, karena anak mudanya itu menjadi blunder konten ini justru kita Kasbi. Nah, jadi tentu saja nanti setiap media-media yang ingin dijadikan konten yang ingin ditampilkan di TikTok umpamanya, ya harus melalui penyaringan Nah, baru ya, dan dalam halnya tentu saja untuk tanya juga yang sesuai dengan Abi Fahmi Abi Fahmi juga harus juga ada pasar menentukan. Maknanya keinginan pasar dalam masalah ilmu pengetahuan juga harus kita ikuti. Kan maknanya ada tinggalkan kawai kita lanjut. Tetapi buka budaya itu, ya mana kira-kira. Nah, ini orang toko macam tetap kamu toko tak biasa. Cuma jualan online dari lebih yang dulu ini juga mungkin harus tak upayakan kan. Karena saya perusahaan itu apabila urun makin beralih kepada online, tengok akan tertinggal mana kira-kira. Jadi dalam halnya maka terkait dengan konten-konten pengajian juga, bagaimana yang membuat anak-anak muda itu tertarik. Nah,
apakah nanti dimuat pengajian yang durasinya cuma 3 menit atau 1 menit, itu terserah bagaimana cara mengelola. Yang tentu saja ini harus berada dalam pengawasan. Jadi banyak kibar-kibar teknis yang kuat, ya pokoknya ya. Jadi yang inti yaitu tentang divisi kebukaan yang berpegang merangkul anda dan menyauti pasal tentang menggalakkan ilmu pengetahuan. Jadi ini adalah inti daripada acara yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia saya dan mulia-mulia lain, Tuhan juga yang menambah sedikit menyebabkan mata abah Islam cara Tuhan Asia. Nah, jadi akan menggunakan abah Islam perlu ada divisi kemudahan. Tuhan mengusulkan order harusnya divisi kanan. Sebenarnya tidak terlalu penting dengan lain-lain. Yang target ulun misionari sebenarnya target aliran-aliran sebelah hanya kepada kanak-kanak. Kita yang tetapi tokoh-tokoh tetapi harus mampu dan mau menerangkan kepada anak usia dini bergolong di Damang SMP Bukam Tanam ketika 20 dalam dada Bukam Tanam penuh tubuh dalam dada kemudian ada gula Terserahnya dengan tiban jarak. Kalau lagi kopi berapa mungkin melalui medsos, melalui buku, ikan yang siapa yang buat langit Allah, siapa yang buat kita dan ciptakan kita Allah, Aina Allah fis sama. Minum. Wah Tuhan yang apa ini? Maka segala pertanyaan hijau itu, harus rangkul yang mandung. Dan mungkin dengan kegiatan sosial itu di bandara DPA-nya di kampung-kampung boleh urus sumber DPA boleh di sumber dan namanya BDM-nya boleh baik dari jabat DPA itu siapa jabat DPA apa BDP yang pun apa benar kan walaupun dasarnya adri illa Allah tapi dia bukan manusia dia kalau usahakan kalau upayakan dia tapi dengan saran berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengkaderan, melumpuan betulnya siapa yang sebenarnya memikirkan terkait dengan tapi Buddha atau siapa tentang pengkaderan yang paling saya sampaikan. Jadi ada di tengah-tengah budaya sudah ahli dalam terjemah ke bahasa Indonesia misalnya. Cuma itu bolehnya jangan berdoa maupun orang lain. Mesti kan ada pengkaderan bagaimana terjemah dari bahasa Arab untuk itu ke bahasa yang mudah dipahami. Penting perlu dari Kasambi juga membuat semacam ada trainer ya cara karena hanya susah dah. Cuman kalau boleh sebenarnya ini bukan tugas Kasambi kalau menurut saya. Justru ini adalah daya harus ada satu pelajaran khusus bagaimana terjemah bahasa Indonesia yang bagus. Kenapa pertama? Yang kamu di kampus bahasa Arab, pelajaran terjemah. Tetapi mendorong budaya. Iya, jadi harus ditambah satu pelajaran. Kalau kami di bahasa Arab dulu ada bagaimana terjemah. Memang pelajaran terjemah. Jadi karena yang ada di tengah sekarang kan puru yang kaji kan, kajian hasil dari daya. Saya menjaga penurun tanya kan susah memang, tapi menjaga daya. Dengan nanti hasilnya memang kita jadi ya, karena perlu juga ada divisi khusus di daya yang pernah tentang bahasa baik bahasa Arab maupun bahasa Inggris atau bahasa Indonesia yang baik. Jadi pengkaderan yang tentang pengkaderan dai ataupun pengkaderan bagaimana penerjemahan yang bagus dari bahasa kitab ke bahasa yang mudah dipahami. Mungkin Pak Tengku tentang pengkaderan ya, yang mungkin kata masa kuliah dan demikian dari teman. Iya. Pengkaderan
Mungkin orang Tentang bahasa. metode penerjemahan. Ya, penerjemahan. Karena di dalam penerjemahan, seingat Tuhan, penerjemah itu harus menguasai dua. Ya. Pertama menguasai bahasa asal yang mau diterjemahkan, yang kedua harus menguasai bahasa yang diterjemahkan. Harus apa dia? Yang mana harus belajar terjemahan. Bagaimana jadi pengarang dan pentingan itu terapi ya. Izin bagi terutama karena juga ada perbedaan kalau di kampus ada dua nih biasanya jurusan, ada FKIP, ada juga yang sifatnya keilmuan. Kalau punya keilmuannya gubernur itu hadir kan, makanya perlu FKIP ataupun tadris kan. Jadi kadang-kadang guru-guru yang sudah bisa terjemah, seperti dari gubernur makanya agak lu punya gubernur aja, punya gubernur susah, gubernur lain. Itu makanya perlu ada pengkaderan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah wa wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du. Yang saya muliakan ayat di Jeblum, para masyayikh, para murid-murid Bandung yang ana Ridwan mungkin Ridwan sebutkan satu persatu. Ridwan ingin menyampaikan sedikit tentang tata tertib atau tertib bahasa yang akan kita gunakan besok pagi. Mengapa tertib ini dipandang perlu disampaikan di awal bahasa agar besok pagi kita jangan lagi membicarakan cara bahasa, tapi besok pagi kita langsung bahasa. Nah, beda itu kata beberapa kipan jala berbeda rapat, yang tidak mana kira-kira. Jadi isi rapat dan yang mengambilnya langsung ke inti persoalan yang ingin kita bicarakan. Tentang isi rapat adalah tentang cara berapat, mana kira-kira. Nah, jadi oleh karenanya perlu disampaikan malam ini cuma beberapa poin penting saja. Agar acara pembahasan besok pagi kita harapkan berjalan lancar langsung kepada persoalan inti. Jadi persoalan inti daripada pembahasan ini ada 3 macam. Mungkin cara penulisannya ini bisa dikoreksi kembali ya. Yang pertama adalah apa hakikat daripada metode nakli dan tasbih dalam kajian akidah. Kemudian bagaimana langkah-langkah atau tahapan penerapan ketiga metode tersebut, dan yang ketiga apa saja potensi-potensi penyimpangan dalam penerapan daripada 3 metode tersebut. Kalau dalam metode tasbih itu bukan pada penerapan mungkin, tetapi pada pemahaman dan pengamalan. Karena sebagaimana disampaikan oleh ayat Tuhan bahwa metode tasbih itu adalah mengenal Allah secara umum, yang mengenal Allah sudah dengan rasa, begitu kira-kira. Baik, yang pertama mubahasa ini adalah mubahasa ilmiah. Jadi karena ini mubahasa yang bersifat ilmiah, maka mubahasa ini berbasis data dan rujukan. Artinya setiap kita yang menyampaikan pendapat, yang menyampaikan pandangan, ini harus disertakan dengan data, yaitu teks kitabnya mana. Jangan hanya menyampaikan katanya, jangan begitu. Jadi harus ada teks kitab. Makanya oleh panitia yang ditugaskan dalam menyiapkan data sudah menyiapkan data awal. Ini data awal yang sudah dibagikan dulu, dan mungkin nanti untuk khusus peserta bahasa akan dibagikan dalam bentuk printboard nanti, dalam bentuk yang sudah tercetak. Karena kadang-kadang kita yang menyatakan Pak Api menggantikan kamu mah, mana kira-kira? Kan menurut tanya apa yang saya gitu. Nah, yang kedua, dalam dalam memahami data tersebut diharapkan dapat melahirkan analisis, yaitu pandangan-pandangan tetapi yang tidak terlepas dari
referensi daripada teks, daripada nas kitab yang kita pahami. Ya. Kemudian selanjutnya dalam bahasa ini semua peserta itu adalah narasumber. Semua peserta narasumber. Jadi maaf ya, bukan seperti muzakarah yang diadakan di beberapa tempat oleh para guru kita, karena itu pesertanya hanya sebagai penanya, nanti dijawab oleh pemateri ataupun narasumber. Di sini semua peserta merupakan narasumber, akan diberikan hak untuk menyampaikan pendapatnya, tapi tetap dengan berbasis data dan rujukan. Selanjutnya etika ataupun adab dalam mubahasa. Yang pertama yaitu para mubahisin harus fokus pada permasalahan yang dipersoalkan, yang dibahas. Maknanya jangan melebar kemana-mana kecuali pelebaran itu memang diperlukan. Nah, contohnya apa? Seperti waktu mubahasa di auditorium UIN tahun 2018. Karena ada sebuah penegasan dari Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Ibnu Katsir. Tentu kalau kita tidak membongkar kitab Ibnu Taimiyah, kita tidak akan menemukan teks yang utuh. Maka itu biarkan saja melebar untuk menemukan teks yang asli. Kita akan mengkaji sampai ke akar-akarnya tentang teks itu. Nah, karena menyentuh kacok dari kutipan sumber kedua, sumber yang mengutip sumber pertama, bukan sumber keduanya yang tidak kita percaya, tetapi kita kan harus tahu teks aslinya bagaimana. Nah, ini sangat penting. Ini lagi yang melebar karena buku ya. Karena yang sekedar penjelasan itu. Jadi begini nanti supaya kita tidak merasakan bosan ya, karena ini juga intisar jadi nyok karena dibutuhkan. Ya. Kemudian di antara etika lainnya yaitu kepada para peserta nanti saat menyampaikan pandangan atau pendapat diharapkan dapat memperkenalkan diri, karena kita kan secara umum kan tidak mungkin kan begini ya, ada pesona karena tempat dulu yang dahulu, ada dulu bukannya karena pesona kira-kira. Jadi acaranya juga menjadi ajang silaturahmi bagi kita untuk saling mengenal. Kemudian berikutnya, tidak memotong pembicaraan orang lain, karena ini akan berakhir kepada debat kusir. Kalau misalnya siapa yang sedang memberikan pandangan, ini dihargai dulu. Disampaikan saja sampai tuntas, nanti akan ada moderator yang kita berikan hak untuk memotongnya jika pembicaraannya sudah di luar konteks. Ya, jadi peserta yang lain kita tidak berhak untuk memotong ya, karena ini akan membawa kepada keadaan forum yang tidak sehat. Kita tidak inginkan itu. Kita ingin forum ini terus berjalan dengan cara yang sehat dan kita menjaga yaitu tidak terjadi debat kusir. Kemudian juga untuk mempersingkat waktu, tidak perlu mengulangi pendapat yang telah disampaikan sebelumnya kecuali dalam konteks penguatan argumentasi. Kalau ini disampaikan pendapat, hidupnya enggak, yang baik menurut harapkan kecuali ini kami kuatkan alasan yang disampaikan, pendapat yang disampaikan di tengok-tengok. Udah lengkap alasan yang juga ini tentang alasan ini dipersilakan untuk penguatan argumentasi. Baik, itu saja yang saya rasa terkait dengan etika dalam forum. Secara singkat-singkat saja untuk lebih terarah. Kemudian juga ketika menanggapi pendapat orang lain, peserta yang lain maksudnya, sebaiknya tidak perlu kita sebutkan nama orang yang kita dekapi. Ini juga akan forum ini berjalan sehat. Umpamanya, Buya Waya berusaha menyampaikan pendapat, saya tidak setuju. Saya akan menyatakan saya berbeda dengan pembicaraan sebelumnya. Lebih baik seperti itu. Ya, karena kalau ada penyebutan nama,
nanti dia akan terpancing lagi untuk memberikan jawaban. Begitu kira-kira. Ya ini sejauh bukan untuknya sehat. Oh, kira-kira. Oh, boleh belakang kapan itu nah itu sesilo. Pokoknya yang kaitannya mau sampaikan pendapat karena kaitannya. Benar kira-kira. Baik, kemudian yang poin yang berikutnya adalah kedudukan musahid. Karena tadi peserta adalah merupakan tersebut. Musahid bertugas untuk menengahi silang pendapat dan atau mengunggulkan salah satu pendapat yang saling berbenturan dengan menimbang mana yang lebih sesuai dengan metodologi pemahaman yang lebih mendekati kebenaran. Ya, nanti berarti para musahid ini yang lebih paham. Ya, nanti pada tahap tertentu, meskipun kita kadang-kadang punya pandangan yang berbeda dengan musahid, dalam keadaan tertentu kita juga mungkin harus mematuhi apa yang disampaikan oleh musahid. Ya, benar. Kemudian musahid berkewenangan menetapkan keputusan hasil muhasabah. Ya, setelah hasil ini dibuat rumusan oleh tim rumus. Di mana musahid dalam bahasa kali ini kita minta kepada 4 orang guru kita. Yang pertama yaitu Ayah Jedrum,